Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi ajmain. Kembali dengan kajian-kajian kita, kajian terkait kemuhammadiyaan dalam hal ini tarjih, yaitu masih sekitar sholat. Sebagaimana kita ketahui bahwa sepekan yang lalu kita berbicara 4 hal yang perlu menjadi cara berpikir orang yang mau melaksanakan sholat, yaitu mengetahui masuknya waktu sholat, menutup aurat, berada dalam keadaan suci badan, pakaian, dan tempat sholat dari najis, berada dalam keadaan suci dari hadas kecil maupun besar. Itu sudah dibahas kemarin. Intinya keempat-empatnya itu menjadi dasar pelaksanaan sholat guna menjaga keberadaan sholat itu sendiri, apakah layak dan patut dilaksanakan jika tanpa salah satu dari keempatnya itu. Mungkin tidak kecuali dalam keadaan tertentu ya. Kemudian yang selanjutnya kita bicarakan berkaitan dengan tata cara sholat. Sedangkan pada uraian yang berkaitan dengan tata cara sholat ini adalah merupakan uraian yang diambil dari hadis-hadis Rasulullah, juga uraian-uraian yang disandarkan kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu tata cara pelaksanaan ibadah sholat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dilihat di dalam tarjih itu ada istilah berdiri tegak menghadap kiblat, berniat ikhlas karena Allah. Kemudian berkaitan dengan menghadap kiblat, sholat dilakukan dengan menghadap kiblat, yaitu Ka'bah yang menjadi pusat seluruh wajah orang yang sedang sholat di dunia ini. Karena memang perintahnya agar kita menghadap kiblat, kecuali dalam hal-hal darurat itu dibenarkan menghadap kemana saja. Sedangkan menghadap kiblat, yaitu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Qad nara taqalluba wajhika fis sama." Sungguh kami sering melihat mukamu menengadah ke langit. "Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha." Maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Jadi kiblatan tardaha. Fawallu wajhaka syatral masjidil haram. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Wahai suma kuntum, di mana saja kalian berada, fawallu ujuhakum syatrahu. Maka palingkan wajah kamu ke arahnya. Jadi Al-Mekkah Mukarramah yang menjadi tempat kunjungan ibadah muslim kapan saja, terutama haji, yaitu setiap tahun, merupakan arah kita di dalam menghadapkan wajah kita kepada Allah di dalam beribadah. Disinilah seringkali diartikan bahwa umat Islam menghadap Ka'bah itu sama halnya dengan menyembah Ka'bah. Itu orang-orang di luar Islam ya, dalam memahamkan tentang
Ka'bah. Nah, sedangkan jika kita perhatikan pada ayat ini itu falanuwalliyannaka kiblatan tardaha. Maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Fawallu wajhaka satrah, yaitu wajhaka syatral Masjidil Haram. Maka hadapkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Wahai suma kuntum, di mana saja kamu berada, fawallu ujuhakum syatra. Maka palingkan wajah-wajah kalian ke arahnya. Itu Al-Baqarah 144 ya. Artinya menghadap kiblat ini perintah Allah, bukan kita itu disuruh menyembah. Di situ tidak ada kalimat. Kalau kepada Allah kita menggunakan kalimat ibadah. Na'budu ilahaka wa ilaha abaika. Itu kalau kepada Allah seperti itu, kami beribadah. Jadi tidak pernah ada kalimat di dalam, yaitu dengan istilah na'budul qiblatan tardaha gitu. Nah, atau apa? Na'budu qiblat, na'budul Ka'bah, enggak ada itu. Kami beribadah kepada Ka'bah. Tapi yang ada di situ adalah perintah menghadap kiblat. Sebagai bukti kalau itu merupakan sesuatu yang harus disembah, maka tidak boleh tidak umat Islam dalam keadaan apapun, dalam keadaan darurat bagaimanapun, wajib menghadapkan wajahnya ke kiblat. Ternyata tidak demikian dalam perjalanan Islam. Misalnya dalam perjalanan, misalnya. Yang kedua itu berdasarkan hadis Nabi. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam an Yahya bin Khallad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam lil musi fi salat, orang yang salatnya salah. Idza aradta an tusalli, manakala engkau pingin salat, fatawadda, berwuduklah, fa ahsin wudu'aka. Kemudian wuduknya itu perbaikilah wudukmu, summastaqbilil kiblat. Kemudian menghadaplah ke kiblat, jadi istakbil. Jadi bukan menggunakan kalimat ibadah ya, menggunakan kalimat istakbil, yaitu qabalal kiblat, kibalal kiblat, yaitu summastaqbilil kiblat, kemudian menghadap kiblat. Summa kabbara, rawahu Ahmad. Dari Yahya Ibnu Khalad, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada seseorang yang belum benar sholatnya, yaitu lil musi fi sholat, yang sholatnya belum benar ya, atau sholatnya salah, itu memerintahkan idza aradta an tusalla, jika engkau ingin menunaikan sholat, fatawadda wa ahsin wudu'aka, berwuduklah, kemudian perbaikilah wudukmu, summa stakbilil kiblat, kemudian hadapkanlah wajahmu ke kiblat, atau hadapkanlah dirimu ke kiblat, summa kabbara, kemudian bertakbir. Istilahnya bertakwil itu ya dengan membawa amalan-amalan yang harus diamalkan di dalam takbir itu sampai salam ya. Sedangkan orang yang naik kapal laut dan hendak melaksanakan sholat juga, jika arah kiblat diketahui, maka hendaklah ketika memulai sholat menghadap ke kiblat sesuai dengan perintah umum. Menghadap ke kiblat dalam sholat seperti dikutip pada hadis-hadis yang sudah saya bacakan tadi itu. Kemudian apabila kapal berbelok saat orang sedang mengerjakan sholat, maka ia tidak perlu membetulkan arahnya lagi. Jadi kalau kapalnya berbelok, ya biarkan aja kapalnya berbelok. Ataupun kemana arah lah, mengikuti arah kemana kapal itu mengarah. Walaupun awalnya misalnya menghadap kiblat, tiba-tiba menghadap ke utara, menghadap ke timur, tetap saja jangan berubah, jangan ikut berputar gitu. Itu membuktikan bahwasanya menghadap kiblat bukan menyembah
Allah ya. Tapi diarahkan saja supaya umat bisa menyatukan maksudnya menuju Allah Subhanahu wa taala. Artinya, ia tetap melaksanakan sholat dengan terus menghadap ke arah semula, meskipun kawalnya telah berbelok haluan. Ia tidak perlu membelokkan arah berdirinya, karena penumpang tidak tahu bahwa kapal itu membelok dan berapa besar, berapa derajat belokannya, dan itu tentu akan menyulitkan, sementara agama asasnya adalah kemudahan. Jadi agama itu mudah, yasir wala tu'assir. Sebagaimana kalau kita baca dalam hadis Nabi, An Anas bin Malik qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada ay yusalli ala rahilatihi. Jadi idza arada ay yusalli ala rahilatihi tatawwu'an istaqbala al-qiblat fakabbara lis-salati summa khalla an rahilatihi fa shalla haitsuma tawajjahat bih. Jadi dari Anas bin Malik qala, berkata kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza arada ay yusalliya, ketika menghendaki atau ingin melaksanakan salat, ala rahilatihi, yaitu atas kendaraannya, fa shalla, lalu dia salat, haitsuma tawajjahat bihi, kemudian dia salat kemana tawajjahat bihi, wajahnya menghadap. An Anas bin Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza safara fa arada ay yatatawwa istaqbala binaqatihi al-qiblat fa kabbara thumma shalla haitsu wajhahu rikabuhu. Dari Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana, adalah ia, idza safara, ketika bepergian, fa arada ay yatatawwa, yaitu dan hendak mengerjakan salat sunnah, istaqbala binaqatihi, beliau menghadap dengan kendaraan untanya ke kiblat, yaitu binaqatihil kiblat, naqatun, yaitu kendaraan atau unta atau apa, fakabbara, lalu bertakbir, summa shalla haitsu wajahu rikabuhu, kemudian bertakbir, kemudian salat haitsu wajhahu rikabuhu, kemudian salat kemana wajahnya kendaraannya atau kendaraannya itu menuju. Jadi orang yang melaksanakan salat di dalam pesawat, kereta api juga, atau angkutan apa saja, yaitu angkutan-angkutan umum yang sedang berjalan, maka ketika mulai sholat cukup menghadap sesuai dengan arah kursinya dalam kendaraan itu, dan sholat menghadap ke arah manapun sesuai duduknya. Hal itu karena menyirongkan duduk di atas kursi hanya untuk menghadap ke kiblat adalah menyulitkan, dan ini tidak sejalan dengan asas pelaksanaan agama. Jadi misalnya di pesawat kita itu sholat, lalu memaksakan diri menghadap kiblat waktu sholat misalnya, sedangkan pesawat menuju ke arah lain, karena pesawat itu kan bisa berubah-ubah sewaktu-waktu, tapi kita kemudian memaksakan diri terus-menerus menghadapkan ke kiblat, kan bisa berputar-putar kita itu. Sholatnya berputar-putar. Jadi tidak perlu kemudian memindahkan kemana arah pesawat itu, kemana kiblat itu harus ada, apalagi kalau di atas pesawat yang tahu arah kan cuma pilot saja gitu ya. Sedangkan penumpang tidak tahu kemana pesawat itu berputar gitu. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri terkadang sholat di atas kendaraan mengikuti arah kemana kendaraan itu menghadap.
An Ibni Umar annahu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ala rahilatihi haitsuma tawajjahat. B. Rawahu Muslim. Dari Umar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di atas kendaraannya haitsuma tawajjahat bi. Kemana kendaraannya itu menghadap. Orang yang menaiki kendaraan pribadi atau yang menyewa kendaraan yang dapat diatur pemberhentiannya apabila hendak sholat, maka ya hendaknya berhenti dan mencari tempat sholat. Kalau itu boleh. Misalnya bisa memerintahkan, bisa ada atau bis yang memberi kesempatan, bisa berhenti turun atau rombongan kan bisa sholat. Tidak perlu sholat di atas kendaraan gitu. Bisa dikomando itu bisnya mengarah ke masjid dan melaksanakan sholat di masjid. Tuh. Maka ya hendaknya berhenti dan mencari tempat sholat seperti di masjid atau di musola, terdapat SPBU apa dan sebagainya ya. Dan mengerjakan sholat secara normal, yaitu menghadap ke kiblat. Akan tetapi bila ia terburu-buru, misalnya hendak mengejar keberangkatan kereta api atau pesawat, di mana tidak cukup waktu untuk berhenti, maka ia sholat dalam kendaraan dengan cara seperti awalnya. Ya pengalaman saya waktu dari Surabaya ke Jakarta, dari Jakarta ke Surabaya misalnya. Itu kalau duduk, ya terkadang harus sholat duduk. Kalau misalnya masih bisa diberi kesempatan tempat sholat, ruang sholat di kereta api, ya kita, karena kereta api ini ada yang menyediakan tempat sholat, ada yang tidak gitu. Walaupun ya kiblatnya berubah-ubah, itu boleh-boleh saja di dalam Islam. Orang yang sakit dan tidak bisa bergerak banyak, maka ia sholat berbaring dan tidak perlu menghadap kiblat. Begitu pula orang yang tidak dapat mengetahui arah kiblat, maka ia sholat ke arah mana ia menduga arah kiblat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Walillahil masyriq wal maghrib fa aynama tuwallu fasamma wajhullah. Innallaha wasi'un 'alim." Walillahil masyriq wal maghrib. Jadi timur dan barat itu milik Allah. Fa aynama tuwallu, kemana saja wajahmu menghadap, fasamma wajhullah. Berarti engkau menghadap ke arah Allah. Innallaha wasi'un alim. Sesungguhnya Allah wasi'un alim. Maha luas rahmatnya, alim, maha mengetahui. Itu pentingnya menghadap kiblat di dalam sholat dalam keadaan apapun. Dalam hal ini dalam sholat ya. Ketika baik di perjalanan ataupun tidak di perjalanan di mana saja, kalau bisa ya menghadap kiblat. Kalau tidak bisa, tidak apa-apa. Yang B, berdiri apabila tidak ada halangan untuk berdiri. Jadi sholat itu membutuhkan sikap berdiri sesuai dengan banyak hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berdiri tegak ketika memulai sholat. Jadi sholat pada asasnya dilakukan dengan berdiri, posisi kaki sejajar dengan bahu, kecuali apabila terdapat halangan sehingga tidak bisa berdiri, misalnya karena sakit, ya, karena sakit itu dalam perjalanan atau dalam keadaan takut tidak memungkinkan melakukan berdiri. Jadi sholat tuh pada intinya berdiri, sesuai dengan sunnah berdiri, awalnya berdiri. Kecuali berhalangan. Ya, kecuali berhalangan. Karena memang tidak ada larangan bagi berhalangan, malah perintah untuk, karena memang sholat tujuannya itu, karena sholat perintah Allah itu adalah mudah. Ya. Sehingga tidak perlu dipersulit. Yang penting mau melaksanakan sholat, walaupun dalam keadaan apa saja. Selama memang tidak bisa melaksanakan sholat dalam posisi berdiri. Sebagaimana firman Allah, "Hafidhu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Jadi, peliharalah segala salatmu, peliharalah salat wusta. Ada yang menyebut ini salat asar dan sebagainya. Wa qumu lillahi qanitin. Jadi wa qumu lillahi qanitin. Jadi berdirilah menghadap Allah dengan khusyuk, atau berdirilah karena Allah dengan kunut
dengan khusyuk. Qanitin itu bisa juga dengan lama berdiri gitu. Karena kunut itu artinya lama berdiri. Qanitin. Nah, itu. An Imran bin Husain radhiyallahu an qala kanat bi bawasir fasa'altu Nabi sallallahu alaihi wasallam anis shalah. Faqala shalla qa'iman fa illam tastati fa qa'idan fa illam tastati fa ala jambin. Dari Imran bin Husain radhiyallahu an qala kanat bi wawazir. Dari Imran bin Husain radhiyallahu berkata, kanat bi bawazir. Jadi saya punya penyakit yaitu wasir ya, penyakit wasir. Fasa'altun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam anis shalah, tentang salat. Faqala shalla qa'iman. Berdirilah engkau salat berdiri. Berdirilah apa? Salatlah engkau dengan berdiri. Fa illam tastati', jika enggak bisa, fa qa'idan, yaitu dengan duduk. Fa illam tastati' fa 'ala jambin. Tak bisa duduk, yaitu dengan berbaring. Masih belum bisa berbaring, belum bisa bergerak dan sebagainya, yaitu dengan isyarat. Nggak bisa dengan isyarat dikubur, Pak. Jadi orang yang tidak dapat mengerjakan sholat berdiri karena sakit atau karena keadaan tidak memungkinkan misalnya, lantaran berada dalam kendaraan yang sedang berjalan, mengerjakan sholat dalam keadaan duduk sesuai dengan hadis, yaitu jika ia masih duduk, tidak ada penjelasan tentang bagaimana cara duduk sholat orang yang tidak bisa berdiri itu. Para ulama berbeda-beda tentang mana yang paling afdal. Jadi kebanyakan ulama menyatakan dengan cara duduk bersila. Ada pula yang mengatakan dengan cara duduk seperti pada saat membaca tahiyat ataupun akhir. Yaitu kalau kakinya bisa ditekuk. Kalau kakinya nggak bisa ditekuk, ya cukup duduk dengan kemudian kakinya diarahkan terlentang ya ke depan gitu. Itu kita sering melihat di masjid-masjid. Orang sholat bermacam-macam. Ada yang nggak bisa bersila. Ada yang nggak bisa duduk dengan tepat. Ada yang harus nunggeng sholat terus, Pak. Itu nggak bisa. Maka itu dibenarkan saja oleh syariat. Duduknya nunggeng, misalnya karena nggak mampu, tulang belakangnya itu digunakan untuk penyangga duduk, sehingga dia terpaksa hanya meletakkan pantatnya di atas kakinya saja itu dengan, atau ada juga yang hanya sekedar pakai kursi, duduk di atas kursi karena tidak bisa duduk di bawah gitu. Ada yang begitu tuh. Jadi memang tidak ada aturan yang secara khusus membicarakan berkaitan dengan sholat duduk itu gitu. Artinya yang jelas yaitu bersifat kualifikasi mutlak. Sehingga oleh karena itu duduk seperti apapun boleh dilakukan tergantung pada keadaan pelaku sholat sendiri. Mana yang dipandang lebih utama oleh mereka itu. Mau duduk dengan bersila atau mau duduk dengan menekuk kaki atau duduk di kursi, itu boleh-boleh saja. Artinya bagaimana duduknya, posisi duduknya itu yang paling tepat bikin khusyuk dirinya gitu. Bukan hanya sekadar duduk ini, tapi duduknya bagaimana supaya bikin khusyuk dirinya. Kalau dibicarakan ini di atas berdasarkan fikih, wah rumit Pak kadang-kadang. Pandangannya duduk menurut Imam Abu Hanifah, pandangan duduk Imam Malik, pandangan duduk Imam Syafi'i, pandangan duduk Imam Ahmad bin Hanbal, rumit itu. Jadi kita ambil hadisnya aja dari mereka ini untuk lebih menyempurnakan ya. Dari hadis-hadis yang digambarkan oleh imam-imam, dari hadis-hadis yang digambarkan oleh ulama-ulama hadis, dari situlah kita yaitu mengkombinasikan hadis-hadis bagaimana sholat duduk di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagi mereka yang darurat gitu ya. Jadi sedangkan bagi mereka yang tidak bisa melakukan dengan duduk adalah berbaring. Berbaring di atas lambungnya. Jadi ala jambin. Maksudnya yaitu
berbaring miring dengan wajah menghadap kiblat. Tidak dijelaskan pula dalam hadis apakah berbaring di atas lambung kanan ataupun lambung kiri. Ada yang menyatakan berbaring di atas lambung kanan berdasarkan hadis yang menunjukkan keafdalan mendahulukan yang kanan. Ada pula yang mendasarkan kepada hadis Ali yang menerangkan bahwa apabila duduk, tidak bisa duduk, maka berbaring di atas lambung kanan. Dan jika tidak bisa, maka berbaring telentang. Ya, jadi telentang. Tetapi hadis Ali ibni Abi Thalib itu termasuk hadis daif. Menurut fuqaha Hanafi, dan beberapa ulama Syafi'iyah, apabila tidak bisa duduk, maka sholat berbaring telentang dengan kaki mengarah ke kiblat. Jadi ada yang kakinya mengarah ke kiblat, ya, telentang, tapi kakinya mengarah ke kiblat. Ulama Hanafi didasarkan kepada takwil hadis Imran yang tadi saya bacakan itu. Berkaitan dengan Imran yang kena wazir, ya. Jadi yang diderita Imran, sehingga hadis itu terkandung di dalamnya informasi bagaimana sholat berbaring dalam keadaan sakit tidak bisa berbaring itu. Yaitu dengan terlentang dan menghadapkan kaki. Orang yang tidak bisa duduk, lalu mengerjakan sholat misalnya, berbaring terlentang dengan kaki ke arah Ka'bah. Sesungguhnya, ketika ia melakukan isyarat rukuk dan sujud, itu lebih menghadap ke Ka'bah, atau setidaknya ke arah atau ke Ka'bah. Jadi itu yang ketiga, ya, berkaitan dengan berdiri apabila tidak ada halangan. Jadi berdiri tadi sudah berbicara tentang macam-macam, kemudian niat. Nah, setiap orang yang hendak melaksanakan sholat itu harus dengan niat. Tentunya niat yang didasarkan kepada keikhlasan. Tidak hanya sekedar niat, ya. Apa perlu dilafadzkan atau tidak, maka tentunya menurut sunnah yaitu yang tidak dilafadzkan. Tapi dibaca di dalam hati, atau niat ikhlas itu di dalam hati. Dan tidak harus rinci, Pak. Kalau misalnya kita niatnya tetap rinci, ya, itu makin nggak benar juga. Misalnya niat, tapi dalam niat itu justru melafadzkan. Misalnya, saya sholat duhur menghadap kiblat 4 rakaat karena Allah Ta'ala. Nah, begini saja bisa sholat, bisa salah walaupun itu sifatnya, karena sifatnya dilafadzkan dalam hati, ya. Bisa salah karena Rasulullah tidak memberikan lafadz harus menggambarkan sholat yang akan dikerjakannya itu, gitu. Walaupun di kalangan mazhab Syafi'i ada muqarranah niat. Muqarranah niat itu yaitu menggambarkan semua yang akan dilaksanakan dalam sholat dalam bentuk niat terlebih dahulu, itu. Sehingga ada bacaan lafdun niat yang dikenal di dalam Imam Syafi'i dengan usolli fardhus subhi, yaitu rakaatin 2 rakaat fardhal lillahi ta'ala. Jadi ada tambahan kiblati ta'ala, gitu. Ada seperti itu. Jadi muqarranah niat seperti ini menggambarkan sholat yang dilaksanakan juga adalah salah, gitu. Tapi yang benar, kita kan sudah tahu bahwa kalau masuk waktu subuh, ya mau sholat subuh, nggak mungkin sholat isya, gitu kan. Kalau masuk waktu asar, kita datang ke masjid, sudah pasti membawa niat sudah. Jadi cukup saja takbir, gitu. Jadi niat itu bisa dibawa dari mana saja. Nggak mungkin orang yang sedang datang pada sholat duhur, kemudian sampai di tempat waktu bermakmum, niatnya sholat subuh, gitu. Nggak mungkin itu. Nggak akan terjadi. Sudah pasti mereka mau melaksanakan sholat subuh. Tuh. Jadi niatnya, ya, yang sudah dibawa dalam hati itu. Misalnya kan menggunakan lafadz
kalau sholat kita ya, saya datang dari rumah menuju masjid dalam rangka melaksanakan sholat duhur sebagai perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan menghadap kiblat sebanyak 4 rakaat. Allahu Akbar. Ya, salah itu, salah besar itu. Jadi makin salah ya. Karenanya bahkan bukan hanya sholat, tetapi semua ibadah harus dilakukan dengan niat. Tuh. Jadi para ulama itu sepakat bahwa tidak sah ibadah tanpa niat. Jadi para ulama itu sepakat bahwa tidak sah ibadah tanpa niat. Meskipun ada perbedaan pendapat-pendapat tentang apakah niat itu rukun atau syarat sahnya sholat. Jadi kalau kita ulama fikih ini kan menciptakan rukun, menciptakan syarat sah itu tadi. Syarat sahnya sholat ada sekian, rukun ada sekian gitu. Itu fikih. Ya tujuannya mereka itu untuk menjelaskan kepada kita tentang hal-hal yang wajib dilakukan oleh seorang yang hendak melaksanakan sholat. Tujuannya itu. Tetapi ketika kita terfokus pada rukun sholat, akhirnya banyak orang yang memahami Islam begini, ya yang penting rukunnya aja lah dilaksanakan gitu. Lah, padahal kalau kita melihat sepanjang sejarah mulai dari zaman Nabi sampai sahabat yang namanya sholat itu, apapun yang dilaksanakan Nabi, itulah sholat gitu. Kalau dirinci didasarkan kepada rukun, orang ini kadang-kadang aneh banget gitu. Aneh banget ya. Kan berarti ketika dirinci kepada rukun ada yang tidak rukun. Sementara dalam refleksi sholat Rasulullah, tidak ada sesuatu yang tidak dipandang itu merupakan amalan sholat, semuanya dipandang amalan sholat. Ya, walaupun kita perlu juga mengetahui hal itu gitu. Tapi tidak berarti menjadi kebiasaan kita ya, sebagaimana kebiasaan mereka gitu. Itu, Pak. Jadi niat itu sendiri adalah suatu kehendak kuat untuk melakukan sesuatu karena Allah. Sehingga di dalam niat terdapat faktor kemauan, kesadaran, dan tekad untuk melakukan sesuatu guna mencari ridha Allah. Hikmah adanya niat adalah agar ibadah termasuk sholat dilakukan bukan semata sebagai kebiasaan rutin yang dilakukan secara otomatis atau mekanistik belaka tanpa melibatkan kehendak dan kesadaran yang mendalam. Jadi harus muncul namanya kehendak, keinginan di dalam jiwa itu sebagai bentuk dorongan agar kita benar-benar mampu melaksanakan sholat yang diperintahkan oleh Allah. Tujuannya itu niat gitu. Adalah sebuah kehendak, keinginan, niat tuh. Macam kita mau makan nasi, Pak. Itu kan didahului niat. Pagi-pagi udah nanya ke ibu-ibu, Bu, nanti siang mau masak apa gitu. Jadi itu karena apa? Dorongan niat tadi. Misalnya dia niat makan makanan. Ya makan makanan itu. Makan apa namanya? Niat. Dia mendatangi istrinya, Bu. Nanti beli ini ya. Saya pingin deh makan ini gitu. Jadi itu dorongan, motivasi. Nah, kemudian ketika kita hendak melaksanakan sholat, niat, ada keinginan besar melaksanakan sholat, suatu kesengajaan ya, kesengajaan kehendak muncul dalam jiwa kita. Nah, itu biasanya ketika dibawa dalam bentuk niat, dibentuk dalam niat, nah itu lafadznya sebagaimana yang diajarkan Nabi itu, bukan lafadz-lafadz seperti yang disampaikan mereka. Jadi lafadz diajarkan Nabi yaitu takbir. Nah, itu bentuknya. Nah, kalau kamu ingin melaksanakan sholat, takbir. Jadi di situ takbir. Ketika kamu menghadap kiblat, maka bertakbirlah. Langsung bertakbir. Nah, dalam takbir itu sudah kita bawa niat. Orang yang bertakbir tanpa niat itu bohong. Gitu. Dia sudah bawa niat dari rumah. Gitu. Kalau mau sholat duhur dan sebagainya. Gitu. Nah, niat itu harus ditujukan mencari keridhaan Allah semata. Jadi niat itu harus ditujukan dalam rangka mencari keridhaan Allah semata. Dalam sholat. Tidak dilibatkan hal-hal lain yang mengganggu ketertiban sholat itu sendiri. Gitu. Itu niat ya, yang benar. Bukan untuk sesuatu yang lain. Tidak
seperti orang-orang yang sholatnya seorang pencuri sandal, Pak. Jadi dia bawa niat ke masjid untuk mencuri sandal. Nanti saya mau sholat, mau cari sandal yang baru-baru itu. Atau mencari kesempatan ngambil motornya orang dan sebagainya. Ada sholat yang seperti itu. Itu artinya merusak sholatnya. Atau hal-hal lain. Siapa tahu nanti kalau dapat cowok ganteng di masjid atau cewek cantik di masjid. Lah itu sudah salah niatnya yang begitu itu. Kata Rasulullah, siapa yang niat hijrahnya karena Allah, dia akan menemui Allah. Tapi kalau dia hijrahnya karena dunia, dia akan menemui dunia tanpa bisa mendapatkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang mengerjakan sholat dengan niat, tetapi niatnya adalah karena sesuatu selain Allah, maka sama saja dengan tidak berniat. Misalnya seorang sholat hendak dipuji orang lain, untuk pencitraan, ya, jadi ada orang yang sholat untuk dipuji orang lain demi pencitraan, supaya dinilai dia calon pemimpin yang layak, yang pantas memimpin umat lah, buktinya dia ahli sholat gitu. Apapun dilakukan, jadi dia datang ke masjid karena politis, karena politis semata ya. Jadi dorongan-dorongan keduniaan riak seperti itu, jika diasaskan pada sholat, jelas tidak memperbaiki sholatnya, tapi akan merusak sholatnya. Misalnya, yaitu tadi, sholat buat orang yang ingin pujian orang lain, pencitraan, untuk mendapatkan simpati masyarakat, agar dipilih dalam suatu pemilihan umum. Jadi itu bukanlah niat yang benar, sebab tujuannya bukan mencari ridha Allah. Seperti orang yang beramal karpet, mendatangkan berbagai bantuan ke masjid, yaitu merenovasi masjid, beli hamparan karpet tadi itu, atau hambal dan sebagainya, ikut berpartisipasi masjid, tapi niatnya bukan karena Allah, tapi karena ingin dipilih, artinya dia sudah merubah haluan beribadah kepada Allah, yaitu dengan beribadah kepada manusia. Bahkan itu bisa mendekati syirik. Syirik asgar, riya itu. Itu. Tetapi apabila seseorang mengerjakan sholat, namun terkadang terganggu konsentrasinya oleh pikiran-pikiran lain, meskipun telah berusaha untuk menghindarinya, maka ia tidak merusak niat. Ya sering di dalam sholat itu melintas, Pak, karena memang kita, mengapa itu tidak bisa khusyuk dalam sholat? Karena memang kita itu tidak menghayati bacaan-bacaan sholat. Harusnya yang ditonjolkan oleh kita di dalam melaksanakan sholat itu adalah penghayatan. Bahwa kita semata-mata menghadap Allah karena Allah semata, bukan karena yang lain. Lillahi ta'ala kita beribadah kepada Allah itu. Tidak menghadirkan keinginan-keinginan yang menggugurkan kualitas dari ibadah itu. Tujuannya kita beribadah kepada Allah, menghadap Allah. Nah, perlunya menghadap Allah, mengerti bahasa Allah itu. Dalam hal ini adalah bahasa yang dibaca di dalam sholat, paham benar. Karena itu al-munajah bainal abdi wa bainallah. Jadi antara muwajjah, antara Allah, berhadapannya Allah dengan hambanya ketika itu. Di mana seorang yang berbicara dengan Allah itu harus ngerti bahwa dia sedang menghadap Allah. Bagaimana kita bisa khusyuk kalau tidak paham agama itu? Apa yang akan diangkat di dalam upaya menghusyukkan diri kepada Allah ketika kita tidak mengerti makna sholat, bacaan sholat? Makanya perlu di sini setiap musallin mengerti bacaan sholat itu, tahu artinya, tahu maksudnya. Nah, itulah yang bisa mendatangkan kualitas sholat yang benar gitu. Itu kualitas, Pak. Allahu Akbar, itu benar-benar dia konsentrasi ketika mengucapkan, karena ngerti Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Terjadi dialog antara Allah dengan hambanya itu karena mengerti bahasa Allah tadi. Itu ya. Yaitu hanya saja mengurangi kehusukan sholatnya. Karena memang sudah tidak bisa lagi, tapi berusaha itu ya. Berusaha untuk melaksanakan apa yang dilaksanakan oleh Nabi Muhammad SAW.
sebagaimana ketentuan syara ya. Itu yang harus kita lakukan di dalam memahami sholat, yaitu bagaimana khusyuk di dalam mulai sejak niat itu sudah khusyuk gitu. Tidak, artinya pikirannya tidak kemana-mana di dalam melaksanakan sholat, Pak. Eh, itulah di antara sholat-sholat yang tentu saja perlu kita ingat ya. Artinya memang sholat kita itu harus kita sesuaikan dengan cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga penjelasan yang ringkas ini berkaitan dengan sholat, kita masih bab niat, bisa memberi pengertian kepada kita agar paling tidak kita sekarang berusaha memperbaiki niat yang kita lakukan. Jadi masih panjang penjelasan ini, bagaimana kemudian sholat kita sesuai benar dengan sunnah Nabi gitu. Dan tidak keluar dari sunnah-sunnah Nabi. Sholat kita itu sesuai benar dengan apa yang dilakukan oleh Nabi. Tidak menyimpang dari apa yang dilaksanakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyaknya dari kita itu di dalam melaksanakan sholat masih penuh dengan kesalahan-kesalahan karena seringkali kita tidak mau peduli dengan sholat. Padahal kalau bisa sholat kita itu update setiap saat. Bagaimana agar sholat kita benar. Bukan diam tuh. Pokok sudah tahu sholat, update lah kita itu. Ya paling tidak membaca kitab-kitab sholat itu tiap pekan gitu. Apa yang salah diperbaiki itu. Dalam rangka melaksanakan sholat secara benar dan sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di dalam melaksanakan sholat, akhirnya ya tidak asal melaksanakan sholat, tetapi benar-benar sesuai dengan cara yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ya. Jadi sudah sebagian yang saya laksanakan tuh saya sampaikan berkaitan dengan sholat ini. Walaupun memang kita harus mengerti masalah sholat. Kita update sholat kita hingga benar-benar kita sama persisnya dengan sholat yang dilaksanakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya tidak seperti umumnya umat Islam yang penting sudah sholat gitu. Walaupun sholatnya tidak bertambah baik gitu. Sholatnya bertambah buruk. Karena saya punya pengalaman banyak mengenai orang yang sholat ini, Pak. Mulai dari pelosok desa sampai ke kota. Itu model sholatnya mereka ini. Bisa kita baca. Seperti apa sholat yang dilakukan oleh mereka. Kadang-kadang asal sholat gitu. Meskipun tidak memenuhi sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mudah-mudahan ini bisa membuat kita tertarik untuk lebih banyak lagi belajar tentang sholat. Sehingga apa yang kita laksanakan di dalam melaksanakan sholat eksis di atas ketentuan sunnah Nabi yang diajarkan kepada kita sekalian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, sebenarnya di dalam Islam itu, jika memang sekarang kan kalau kita melihat masjid ya, setelah ada pengarahan untuk tepat sejajar dengan kiblat, banyak di Jakarta ini, banyak pada akhirnya sholat itu berpindah dari arah tempat imam tadi. Bahkan bahkan imamnya berbeda juga gitu. Itu yang kita lihat. Jadi akhirnya tempat imam itu ditinggal gitu. Ada yang sampai berapa derajat gitu ya. Ada yang parah malah itu. Ya, jadi karena memang dulu kan tidak ada kompas, sekarang ada kompas. Ya memang harus dirubah Pak posisinya. Jika diketahui apalagi ada alat ya yang membuktikan bahwa masjid itu di luar arah kiblat sudah diketahui dengan jelas. Ya perlu diberi penjelasan kepada orang awam agar kita sesuai benar dengan apa yang dilaksanakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam melaksanakan sholat. Jadi beda itu kasusnya Pak antara orang sakit, antara mereka yang dalam perjalanan dengan masjid ya. Karena ke masjid itu awalnya yang kalau memang tidak ada yang tahu ya tidak menjadi masalah, tapi kalau ada yang tahu perlu pendekatan dengan memberikan penjelasan arah kiblat yang benar. Karena saya melihat sendiri Pak, ada yang sampai jauh gitu, sampai tempat imamnya harus ditinggal itu. Posisi khotibnya dirubah juga gitu. Ya penyebabnya karena memang dulu tidak ada alat ukur seperti itu. Kecuali memang tidak ada yang tahu di tempat itu, maka ya bisalah. Tidak ada yang tahu posisi Ka'bah di mana gitu. Yang sebenarnya maka tidak menjadi masalah. Tapi kalau sudah ada yang tahu, saya kadang-kadang kalau misalnya mau sholat malam misalnya, itu dilihat dulu ke arah kiblat yang benar kemana. Oh gini. Nah, akhirnya dikasih tanda supaya tetap berada pada posisi yang seperti itu. Itu Pak, jadi niat kiblat ini dan kiblat harus satu kata ya. Niatnya iya, kiblatnya iya, itu harus satu kata. Itu Pak. Mm-mm. Hmm. Iya, dalam dunia torikoh itu ada saja Pak. Dalam dunia torikoh kadang-kadang ya walaupun tidak menghadap kiblat, yang penting hatinya menghadap kiblat. Padahal tuntunan menghadap kiblat ini adalah syar'i. Kalau memang tidak dibutuhkan menghadap kiblat, Allah tidak akan mengarahkan manusia ke arah kiblat. Dalam hal ini ya perlu diyakinkan mereka bahwa menghadap kiblat secara tepat itu bagian dari ketentuan syar'i yang tidak boleh dilanggar. Bagaimanapun cara pendekatannya kepada yang bersangkutan agar lebih jelas dan lebih mengerti, yaitu bagaimana supaya mereka bisa menerima saran agar tetap menghadap kiblat. Nah, itu. Jadi jika dibiarkan orang itu tidak menghadap kiblat, apa jadinya itu Islamnya? Jadi perlu dibina, perlu diberitahu, perlu dinasihati dengan cara yang baik. Tidak cukup hati, tapi juga perbuatan seperti orang sholat. Kalau hanya niat saja, atau hanya sekedar kehendak saja di dalam hati melaksanakan sholat, itu bukan bertambah baik. Bahkan ketika ada perintah awal pertama kali menghadap kiblat, mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita? Itu pas lagi sholat itu.
Itu berputar, Pak, dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Itu bukti bahwasanya perintah secara zahiri juga harus dilakukan oleh umat Islam ketika melaksanakan sholat, yaitu menghadap kiblat tadi. Selain kiblatnya juga hatinya kepada Allah, zahirnya juga sesuai dengan perintah agama, yaitu menghadap kiblat. Jadi itu perlu nasihat, Pak, dari kita ya. Nasihatnya dari kita. Jadi apakah kita itu mau benar-benar sesuai dengan yang di apa dicontohkan Rasulullah atau tidak gitu di dalam melaksanakan sholat. Banyaknya orang yang salah dalam melaksanakan sholat tuh sampai mulai dari pakaian kan harus itu pakaiannya suci badan, pakaian tempat sholat dari najis, menghadap kiblat, itu semua aturan yang harus dipenuhi oleh seorang muslim. Jadi apakah tata cara sholatnya tadi yaitu berdiri tegak menghadap kiblat dan berniat ikhlas karena Allah. Itu di dalam tarjih seperti itu. Maka ketentuan yang sifatnya zahiri dan batini itu kedua-duanya harus dilaksanakan, harus terpadu. Yang batini itu adalah kualitas keikhlasan, zahiri itu gerak-gerak dari sholat kemana menghadap. Itu juga didasarkan kepada cara-cara Rasulullah. Jadi mereka itu dibimbing, Pak, dengan bahasa-bahasa yang menyejukkan, santun dan sebagainya, atau logika-logika yang bisa diterima oleh mereka gitu. Nah, kalau misalnya semua orang berpikir sholat harus dikerjakan hanya dengan cukup hatinya, maka apa perlu melaksanakan sholat, kira-kira seperti itu. Kasih perbandingan. Kalau hati itu semata-mata bisa dipakai di dalam menunaikan sholat, ya orang kan nggak perlu sholat dalam bentuk dahiri tadi. Dahirinya diatur, letaknya tangan diatur. Itu bukti bahwasanya sholat itu aturannya ya ada yang sifatnya zahiri, ada yang sifatnya batini. Yang zahiri juga mengikuti Rasulullah, yang batini juga mengikuti Rasulullah. Artinya batini itu penghayatan ya. Ini contoh ini. Qad nara taqalluba wajhika. Aku lihat kalian tuh menghadapkan wajahnya fis sama ke langit. Falan walliyannaka kiblatan tardaha. Lalu maka kami sungguh memalingkan kamu kiblatan tardaha, kepada kiblat yang engkau sukai. Fawalla wajhaka syatral masjidil haram. Maka hadapkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Wahai suma kuntum, di mana saja kamu berada. Fawallu ujuhakum syatrahu. Jadi atau fawallu ujuhakum syatrah. Hadapkan wajahnya ke Masjidil Haram. Jadi itu, Pak. Memang ada yang tadi peristiwanya dia menghadap ke langit. Nah, seandainya cara berpikir mereka yang penting hatinya, tidak mungkin kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan yaitu menghadap kiblat. Jangan menghadap ke masjid ke langit. Jadi orang yang tidak mau aturan benar itu ya karena ketidaktahuan, karena doktrin torikoh lagi. Torikoh kan begitu umumnya. Hati. Yang penting hatinya sholat. Akhirnya banyak orang meninggalkan sholat yang ada eling-eling. Eling-eling, Mbak. Jadi itu perintah-perintah agama yang memang perlu sekali ya dilakukan oleh seorang muslim. Termasuk bagaimana berniat tadi. Itu sesuai dengan perintah Allah. Wa ma umiru illa liya'budullah. Istilah ikhlas itu bukan hanya yaitu memenuhi ketaatan dalam bentuk konsentrasi kepada Allah saja. Tapi hal-hal yang sifat zahiri tadi, gerak-gerak itu juga harus menjadi bagian dari keikhlasan dengan tidak membentuk formasi sholat sendiri. Jadi tidak membentuk formasi sholat sendiri. Bentuklah formasi sholat sebagaimana yang dilaksanakan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu, Pak, jawabannya.
Waalaikumsalam. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa, iya. Jadi, berkaitan dengan khusyuk itu memang kita itu dituntut memahami, bukan terpejam itu nggak pernah dilakukan Nabi ya, terpejam. Tapi Nabi itu penghayatannya sangat luar biasa. Makanya yang paling penting ini untuk mengantar kepada khusyuk, bagaimana sholatnya, artinya, maknanya itu dipahami oleh kita. Sehingga sholat itu menjadi bahan dialog dengan Allah. Lah kita kan sholat sebatas mengerjakan perintah. Allahu Akbar, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanir Rahim. Pikiran sambil melayang kemana-mana. Karena apa? Karena kita tidak tahu apa yang terkandung di dalam bacaan Al-Fatihah. Kalau kita tahu kan, kita memahami bacaan Al-Fatihah seolah-olah pembicaraan kita. Bagaimana kita mengerti sholat sebagaimana kita mengerti bahasa kita. Gitu. Lah kalau kita ngerti bahasa kita itu kan sulit otak mau berputar kemana-mana. Gitu. Nah demikian juga di dalam sholat, bagaimana kita bisa mengerti bahasa Allah. Kalau kita mengerti bahasa Allah itu sulitlah. Apabila kita sudah familiar dengan bahasa sholat, intinya sholatnya itu akan mengantar kepada khusyuk. Kalau tidak familiar dengan bahasa sholat, tidak bisa khusyuk. Gitu. Karena khusyuk itu berangkat dari penghayatan, dari makna-makna yang kita kerjakan, atau lafaz-lafaz yang kita baca. Alhamdulillahirabbil alamin misalnya. Pikiran kita langsung mengerti bahwa itu tujuannya memuji kepada Allah. Tak layak ya selain Allah dipuji, tak layak selain Allah itu hamba-hambanya yang mana saja yang berhak dipuji. Karena pujian itu hanya milik Allah. Dia berjalan terus pikirannya, berenang di dalam bahasa Al-Quran tadi, bahasa sholat. Berenang dia dengan bahasa-bahasa seperti itu. Yang benar-benar mengantar kepada kehusukan. Karena itu dialog antara kita dengan Allah. Ketika berbicara ayat-ayat tahdir misalnya, yang memperingatkan manusia tentang neraka jahanam, tentang dosa besar, dia semuanya ngerti. Seolah-olah berbicara kepada kita Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya ini benar-benar takut dengan siksamu ya Allah. Jadi itu terjadi pembicaraan. Itulah pentingnya kita belajar bahasa Islam. Bahasa yang dipakai sehari-hari oleh Islam. Agar di dalam yaitu melaksanakan perintah agama kita benar-benar sesuai dengan ketentuan sunnah. Jadi kalau dilihat itu niat saja bisa mempengaruhi. Apalagi konsentrasi di dalam sholat, pengertian konsentrasi bukan menghayati Allah, dia bayangkan wajah Allah itu seperti tulisan Allah, ya Allah. Bukan begitu. Kita itu artinya menghayati bacaan sholat demi bacaan yang dibaca di dalam sholat kita itu. Penghayatannya, kemudian kandungannya, hikmahnya, itu diambil oleh kita dari bacaan itu. Jadi ketika Imam Mekah itu membaca, Imam Suraim, Imam Sudais membaca ayat Allah Subhanahu wa taala, itu kan benar-benar penghayatan tuh. Mulai dari baca Al-Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin. Bukan hanya sekadar bacaan. Dia ngerti bahwa yang dibaca itu adalah pujian gitu. Umat kita kan tidak mengerti, mereka tidak ngerti apa yang dibaca. Mereka hanya melaksanakan sholat. Kalau dicacah misalnya kita itu mengadakan penelitian di desa-desa. Bu, apa artinya Bismillahirrahmanirrahim? Itu saja nggak banyak yang nggak tahu. Satu desa itu barangkali 80% tidak tahu artinya Bismillah itu. Satu desa itu, bayangkan itu. Artinya saja nggak tahu gitu. Apalagi penghayatannya. Ini satu desa. Memprihatinkan loh umat Islam itu. Jadi bagaimana kemudian bisa berperilaku sehat di dalam sholat? Ya nggak bisa berperilaku sehat. Akhirnya salah di dalam melaksanakan sholat. Jadi sholat itu perlu bukan sekedar penghayatan, tapi juga memahami maksud yang kita baca.
Yaitu min lahir ilal lahir. Dari lahiriah tadi, sifat-sifatnya yang lahiriah itu dipahami benar. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Dia ngerti banget gitu. Ar-Rahman Ar-Rahim. Terdapat keinginan memasuki ruangan Ar-Rahman Ar-Rahim itu tadi. Artinya mengakui sifat Rahman Allah, mengakui sifat Rahim Allah. Ini satu contoh saja maksudnya. Itu sampai kepada bacaan-bacaan yang lain. Paling tidak ya Al-Fatihahnya, rukuknya, sujudnya dia tahu gitu. Sehingga ketika dia subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli, bukan hanya membaca, tapi mengerti gitu. Mengapa orang itu banyak rusak salatnya? Karena tidak mengerti. Nah, itu. Dia membaca tapi nggak ngerti apa yang dia baca. Kama salil himar yahmilu asfaroh. Seperti hemar memikul kitab, kata Allah itu dalam Al-Quran. Apa? Nggak tahu apa isinya. Bagaimana kita Allahu Akbar, apa isinya nggak tahu gitu. Nah, kan seperti hemar namanya itu. Jadi sholat kita itu, ya harus sholat lah. Sholat segalanya. Mulai dari gerak-gerak kita, sampai hati kita, sampai jiwa kita. Kita sholat. Bukan tidak melaksanakan sholat. Sholat. Sampai mulai jiwa kita itu sholat. Penghayatannya yang paling utama penghayatan. Sehingga memantulkan sinar sholat tersebut kepada perilaku dan kehidupan kita sehari-hari. Nah, itulah cara sholat yang benar. Kabiling? Ya, intinya itu tidak jadi persoalan sih, tapi ada memang rangkaian dikir-dikir yang dikaitkan oleh Rasulullah ya. Rangkaian dikir misalnya astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Lalu dirangkai oleh Rasulullah, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Itu rangkaian itu. Jadi rangkaian. Kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima atait wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ini rangkaian juga dua itu. Jadi la ilah, kemudian Allahumma la mani'a itu rangkaian. Nah, kemudian ada yang membaca dengan Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Itu dari Rasul ya. Kemudian baca ayat kursi, kemudian baca lagi la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwata illa billah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahu sana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlishina lahud din wa law karihal kafirun. Kemudian apa zikir? Subhanallah, subhanallah. Ada juga bisa disambung subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Ada yang baca 33, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ada yang baca 15 kali, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu semuanya diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mau mana yang didahulukan? Cuman yang jelas biasa Rasulullah ba'da shalah itu istighfar, diawali dengan istighfar. Sesuai dengan sunnah. Kemudian baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma apa ini ala dzikrika wa syukri wa husni ibadatika itu. Wa syukrika wa husni ibadatika itu juga bacaan-bacaan zikir yang biasa dibaca oleh Rasulullah. Sebenarnya banyak ya kalau kita melihat praktek-praktek salat zikir di sesudah salat fi duburi kulli salatin, zikir sesudah salat. Itu nanti insya Allah kita bicarakan secara khusus ya dalam bab zikir gitu. Lebih luas lagi zikir sehingga kita itu berzikir punya pilihan. Daripada kita berzikir kumpul-kumpul dengan yang tidak jelas, mendingan kita zikir sesuai dengan sunnah Nabi. Kalau zikir kumpul dengan yang tidak jelas, maksudnya itu zikir dengan ahlul bid'ah dan sebagainya. Jadi sholat tuh punya zikir itu ada tempat kedudukannya tersendiri di dalam hadisnya. Jadi istighfar itu memang menjadi kebiasaan Nabi sesudah sholat istighfar. Barangkali itu ya, Mbak.
Ya ini kotoran nih memang terjadi ikhtilaf, Pak. Najis itu kadang-kadang sih, ya kalau kita cuma menghindar saja karena Nabi itu tidak menyebut misalnya bahwa ayam itu kotoran gitu, enggak. Kemudian tetapi dalam definisi fikih itu rancu gitu. Kadang-kadang bingung kita itu menetapkan berkaitan dengan masalah mana yang kotor mana tidak. Ini mungkin nanti kita bahas secara khusus saja biar mengerti. Kalau hanya sekedar pertanyaan kita nggak tahu nantinya itu yang disebut dengan kotoran. Jadi kita lebih pada pembicaraan fikih kotoran nantinya gitu. Khusus kotoran. Mana yang kotor, mana yang masuk najis, mana kotoran yang tidak termasuk najis gitu. Jadi definisi seperti ini kadang-kadang disalahartikan banyak oleh orang. Semua yang kotor dikatakan najis. Padahal kalau kita lihat di Masjidil Haram itu burung merpati banyak ya. Beraknya di mana-mana, dia berkeliling di Masjidil Haram itu setiap hari. Apakah kemudian anunya juga menjadi haram, menjadi suci juga? Ya enggak lah. Artinya najisnya itu tidak termasuk pada najis, kotorannya tidak masuk pada kategori najis. Itu satu contoh. Kalau kita lihat begitu Pak di mana di Masjid Masjidil Haram itu, berapa ratus ribu merpati itu, ribuan merpati. Sampai banyak orang Indonesia bawa jagung dari Indonesia hanya untuk ngasih makan merpati karena laporan dari orang-orang yang ke Mekah sebelumnya. Nah, itu satu contoh. Kemudian apakah kucing itu kotorannya termasuk najis gitu? Apa ayam juga termasuk najis dan sebagainya. Jadi kadang-kadang yang tidak najis itu dikatakan najis. Nah, ini makanya saya perlu katakan ini perlu pembahasan khusus gitu. Karena dulu pernah goncang ketika ada yang mengatakan misalnya kotoran kucing itu tidak najis. Itu ramai itu Pak. Sampai jadi bahan ledekan di YouTube. Nah, yang menanggapi orang-orang mazhab yang berbicara berkaitan dengan tidak najis tadi adalah orang yang berpegang teguh kepada sunnah. Kemudian sunnah dihadapkan kepada pendapat. Ribet jadinya Pak. Jadi kalau sekarang sunnah mengatakan tidak, ya sunnah mengatakan tidak. Contoh saja anjing itu najis tidak gitu. Nah ini juga jadi permasalahan gitu. Karena yang terjadi pada waktu itu, anjing itu sering masuk sampai ke kamar-kamar Rasulullah itu. Sampai dulu kan anjing sampai melewati sarung-sarung para sahabat dan sebagainya. Yang ada itu ketika bejana yang penuh dengan air dijilat anjing. Tidak pernah ada yang mengatakan sarung yang dijilat anjing itu najis gitu. Enggak, ini masih Pak pembicaranya. Jadi aduh rumit lah Pak. Kalau kita itu hanya sekedar memahami kata orang, maka semuanya akan termasuk najis. Jadi kita itu perlu dalil yang menajiskan kotoran. Kotoran apa saja gitu. Apakah kotoran unta, kotoran kambing itu najis dan sebagainya. Ya itu barangkali Pak ya. Jadi jawaban sementara begitu gitu. Ini sudah waktu Pak. Mau pengajian juga.